Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, dalam dunia kebahasaan ada ditemukan gejala bahasa lisan maupun tulisan yang cenderung pada corak atau aspek penuturannya yang disebut dengan ragam bahasa. Terjadinya keragaman bahasa di suatu daerah, suatu tempat atau suatu komunitas, negara atau bangsa disebabkan oleh adanya 3 faktor. Yang pertama, persentase jumlah penutur di daerah tersebut. Misalnya bangsa Indonesia ya, ada ragam Melayu digunakan juga di Malaysia, digunakan juga di Singapura, digunakan juga di Thailand Selatan, digunakan juga di Kepulauan Negara Republik Indonesia ya, digunakan juga di sebagian Filipina Selatan ya, di Brunei Darussalam. Ini adalah persentase jumlah penutur. Yang kedua adalah luas daerah penyebaran bahasa tersebut. Misalnya bahasa Melayu cukup luas penyebarannya. Bahasa Inggris misalnya, bahasa Inggris itu setiap negara-negara yang Commonwealth atau jajahan Inggris itu menggunakan bahasa Inggris. Begitu juga negara-negara yang dijajah oleh Belanda menggunakan bahasa Belanda. Jadi luas penyebaran tentang bahasa tersebut. Yang ketiga adalah digunakannya bahasa tersebut dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, sastra, sejarah, serta budaya. Nah itu 3 kriteria ini yang menyebabkan lahirnya keragaman bahasa. Secara umum, ragam atau corak berbahasa terbagi atas yang pertama ragam lisan dan yang kedua ragam tulis. Ragam lisan terikat dengan beberapa kaidah. Ada lawan bicara atau teman bercengkerama atau teman berbicara. Yang kedua, ragam lisan tidak sistematis atau tidak terstruktur. Bisa campur kode, bisa alih kode, bisa kedua-duanya proaktif atau satu aktif, satu pasif, menyampaikan ide gagasan atau transaksi pembicara, 2 arah pembicara ini. Yang ketiga, tergantung situasi dan kondisi. Apakah dia ragam santai, apakah dia ragam formal. Kalau dia ragam formal tentu di ruang perkuliahan, di ruang resmi ya, rapat, ada seminar, ada kongres. Tetapi kalau dia ragam santai ya tentu saja di berbagai tempat. Selanjutnya ragam tulis selalu berdasarkan kaidah. Yang pertama ruang kuliah, atau ruang belajar, atau ruang kelas, atau ruang seminar, atau ruang simposium, atau ruang kantor para birokrasi ya. Sistem administrasi perdagangan, sistem administrasi pemerintahan, sistem administrasi HAM, hukum dan hak asasi manusia. Ini adalah ragam tulis. Selanjutnya ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku adalah ragam resmi yang telah menjadi kesepakatan pendiri negara atau pejabat-pejabat negara yang berkompeten di bidang pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Demikian pula ragam tidak baku. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak resmi atau tidak formal. Ragam tidak baku ini bahasanya ya umumnya dikuasai oleh bahasa Melayu pasar, bahasa-bahasa yang dikomunikasikan oleh para pedagang, oleh para petani, oleh para peternak, oleh para bisnismen. Tetapi kalau ragam baku adalah ragam resmi, ragam formal yang biasa disampaikan oleh para guru, para pejabat kepada bawahannya, para bawahan kepada atasannya saat menghadap, para dosen kepada mahasiswa, teman sejawat di perkantoran dan sebagainya yang sifatnya resmi. Kemudian ditemukan juga dalam bahasa Indonesia ada ragam sosial, yaitu ragam bahasa
yang telah menjadi kesepakatan penutur di bidang sosial, etika, sosial budaya, communication, hubungan antar sejawat, antar komunikasi antar personality, administrasi perkantoran, birokrasi ya. Semua kosakata yang dilahirkan berkaitan dengan makna sosial kemasyarakatan, publik. Sedangkan ragam sosial ini umumnya adalah berkaitan dengan kaidah norma, hukum, norma, etika, karakter, tata susila, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan ragam fungsional. Ragam fungsional adalah ragam yang mengacu pada disiplin ilmu atau bidang-bidang tertentu. Misalnya ragam fungsional keilmuan, ilmu pengetahuan teknologi, ilmu botani, ilmu zoologi, ilmu astronomi, ilmu astrologi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu keagamaan, ilmu nutrisi, ilmu filsafat, ilmu sosiologi, ilmu-ilmu pendidikan, ilmu-ilmu terapan, ilmu-ilmu sains. Demikian pula kosakata atau ragam fungsional di bidang keagamaan. Misalnya ada kubur, ada mizan, ada amal, ada niat, ada keburukan, ada kebaikan. Semua kosakata yang mengacu pada bidang keagamaan. Rekan-rekan mahasiswa, itulah ragam bahasa yang secara formal di bidang fungsional. Namun ada juga pengaruh gejolak gaya bahasa yang disepakati dan dituturkan oleh kelompok Kreol, yaitu gaya bahasa anak baru gede. Namanya gaya bahasa anak-anak remaja, yang biasa diciptakan oleh gaya bahasa anak Betawi, gaya bahasa anak Melayu, gaya bahasa anak-anak Makassar, gaya bahasa anak-anak Ambon. Semua itu dalam konteks gaya bahasa gaul, pidgin, dan kreol. Mereka ciptakan kesepakatan untuk menciptakan gaya bahasa baru. Tetapi sebetulnya gaya bahasa gaul ini lama kelamaan jika berkembang bisa juga sebenarnya merusak atau menggeser sistem komunikasi antar personal yang baik dan benar. Tetapi kelihatannya telah beberapa hampir belasan tahun bahkan puluhan tahun perkembangan bahasa gaul, tetapi tidak sampai menggeser dan merusak kaidah komunikasi personal tentang pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Rekan-rekan mahasiswa, itulah ragam bahasa dalam bahasa Indonesia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.